Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 521 sampai bab 540. Ah, tidak mungkin. Leona terkejut. Oh, ini hanya gerbang dalam sukses besar. Tidak ada yang perlu disia-heran. Apakah sudut pandang itu benar-benar keyakinannya? Ya, itu hanya salinan saya. Jika itu adalah diagram nyata, saya khawatir itu bahkan tidak akan memakan waktu beberapa hari untuk dapat menerobos. Sianger, dalam 7 hari, kamu akan memasuki desa dunia untuk kedua kalinya. Dan jika kamu masih bisa memasuki kota yang terlupakan, kamu harus pergi mencari pengamatan diagram. Bagus. Tujuan saya adalah untuk mempengaruhi alam Hautian setelah keluar dari desa dunia untuk kedua kalinya. Wow, Hautian, Leona berkata dengan mata penuh iri. Di dunia ini, Hautian jelas tidak lemah lagi. Di Kekaisaran Yan Huang, keluarga manapun, alam Hautian sekarang berstatus sebagai penatua. Bahkan di Akademi Bela Diri, siswa yang mencapai alam Hautian dapat dinilai sebagai siswa tertinggi dan diberikan villa, seperti Tang Zhenghao, yang merupakan siswa tahun ketiga. Jika Omi mencapai Hautian pada tahun pertama, itu akan benar-benar sensasional. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke situs web Anda sendiri. Su Mei kian terkejut dan senang mengetahui bahwa Omi telah melangkah ke lingkaran dalam. Keesokan harinya, Omi datang ke Departemen Teknik Sabre, dan guru mengetahui tentang dia melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Guru itu hanya terkejut dan curiga Omi cabul. Segera, berita ini dilaporkan oleh laporan khusus Genius Restaurant. Benar-benar mengejutkan semua orang. Omi, yang baru terdaftar di sekolah selama kurang dari 3 bulan, telah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan besar. Sebuah peristiwa mengerikan yang bahkan jarang dilihat oleh keluarga perlindungan pulau dalam beberapa dekade. Bahkan ada lebih banyak siswa yang memuja Omi di Akademi Hutan Bela Diri. Dan dia tampaknya telah menjadi kekasih impian gadis-gadis di seluruh Akademi Hutan Bela Diri, termasuk beberapa tahun ketiga. Pada saat ini, di suatu tempat di Akademi Hutan Bela Diri, 2 gadis sedang berjalan bersama. Salah satunya masih sangat cantik. Dan itu adalah bunga halaman tahun ketiga, Murong Guoguo. Guoguo menyampaikan banyak orang menyebarkan desas-desus bahwa Omi telah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan agung. Ah, itu tidak mungkin. Murong Guoguo terkejut. Ketika Omi menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam 20 hari yang lalu, dia tidak bisa tidak memuji Omi. Karena ini, Tang Zhenghao bahkan membuatnya marah. Tapi itu baru 20 hari. Dan mendengar berita bahwa Omi telah menerobos ke gerbang dalam kesempurnaan, itu terlalu mengejutkan. Apa maksudnya berbohong kepada Anda? Tidak mungkin akademi akan menyebarkan ini. Guoguo, Omi, adik laki-laki ini, benar-benar sangat jenius. Saya benar-benar ingin mengenalnya. Jika saya mengenal seorang adik laki-laki yang sangat jenius, itu hanya akan baik untuk kita dan untuk keluarga. Tidak ada salahnya. Ya Tuhan, Murong Guoguo gemetar kaget. Guoguo, kami berdua adalah siswa tahun ketiga. Kami merasa sangat malu di depan Omi ini. Kami berada di tahun ketiga kami. Dan kami hanya berada di Inner Gate Grand Perfection. Sementara Omi, di tahun pertamanya, sudah berada di Inner Gate Grand Perfection. Pada tingkat ini, saya yakin dia akan memasuki Hautian ketika dia di tahun kedua. Dan pada saat itu, dia akan dihargai dengan villa untuk ditinggali. Sama seperti ucapanmu, yang sampai ke atas. Tunanganmu, Tang Zhenghao, hanya sebagai tertinggi pada awal tahun ketiga. Tapi dia memiliki kesempatan untuk mencapainya di tahun kedua. Itu menakutkan. Murong Guoguo mengangguk. Tidak ada keraguan bahwa Omi hari ini bukan lagi Omi tahun itu. Sekarang, Murong Guoguo hanya menyembah di depan Omi. Dan tidak lagi memiliki modal untuk membenci atau bangga padanya. Guoguo, aku benar-benar ingin bertemu Tang Zi. Menteri, mengundang Anda memperkenalkan saya kepada mereka. Gadis yang sedang berjalan dengan Murong Guoguo berkata. Saraf. Kamu mencari orang yang salah untukku. Murong Guoguo menatap kosong. Bagaimana mungkin? Omi berasal dari keluarga Tang. Dan pertunanganmu, Tang Zhenghao, juga dari keluarga Tang. Dan sekali lagi,
Kamu sedikit terlibat dengan Omi. Demi kita menjadi saudara perempuan yang baik. Perkenalkan saja kami. Sungguh, Omi sangat jenius. Aku khawatir saat ini seluruh Akademi Seni Bela Diri. Terlalu banyak siswa yang ingin menyedotnya dan mengenalnya. Jika Anda tidak memiliki kontak untuk memperkenalkan Anda mungkin tidak ingin mengenalnya. Murong Guo sibuk menenangkan diri. Aku tidak dihitung sebagai kenalannya. Kamu punya orang yang salah. Guo, jangan pelit. Bawa saja aku untuk mengenal pria kuat masa depan ini. Aku pernah mendengar bahwa Omi bahkan mengintipmu di kamar mandi sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi teman? Murong Guo tidak bisa menahan sahabatnya ini dan akhirnya setuju tanpa daya. Omi saat ini berada di kelas Departemen Saber. Perlahan-lahan berlatih seni bela dirinya. Gerakannya sangat lambat. Dan dia tampak seolah-olah dia sedang bermain ci perlahan. Kak Omi, minumlah air. Seorang siswa menyerahkan udara. Terima kasih, kata Omi. Segera setelah itu, siswa lain berkata, Saudara Tang, minumlah air. Omi tersenyum dan berkata, terima kasih. Tidak lama kemudian, siswa lain masuk dengan 2 botol air. Minum satu untuk dirinya sendiri. Dan menyerahkan yang lain kepada Omi. Sambil berkata, Senior Omi, seteguk air. Terima kasih. Omi melihat ke sudut dan meletakkan tumpukan udara. Mereka semua bisa membuka toko minuman. Namun, teman sekelasnya baik. Omi tidak bisa mengatakan tidak. Jadi dia mengambilnya. Tidak menyangka bahwa semakin banyak yang dia terima, semakin banyak yang dia terima. Pada saat ini, Chu Yiyun juga datang. Berpura-pura bahwa dia tidak bermaksud melakukannya. Dan sedang memberikan tawaran udara di tangannya sendiri. Omi, kebetulan aku membeli tawaran tambahan untukmu. Chu Yiyun berkata. Mulutnya mengatakan bahwa dia kebetulan secara tidak sengaja membeli botol tambahan. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak tepat sama sekali. Tetapi dia sengaja membeli botol tambahan. Terima kasih. Omi tersenyum dan mengambil udara. Apa yang kamu tertawakan? Omi menunjuk ke sudut di dekatnya. Chu Yiyun melihat ke sana dan tersipu malu. Tetapi ternyata Omi telah menerima lebih dari 20 botol air. Yang berarti bahwa tidak kurang dari 20 siswa yang, seperti dia, telah, secara sengaja tidak sengaja, membeli bias udara tambahan. Hahaha, Omi tertawa bahak ketika dia melihat betapa malunya Chu Yiyun setelah menemukan kebenaran. Chu Yiyun memelototi Omi. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa terjadilah yang baru saja dia buat ini tampak agak ambigu. Dan Chu Yiyun segera sadar. Pada saat ini, guru Guoci dari kelas Departemen Blade muncul dan berkata, Omi, sulit berlatih seni bela diri. Ayo, aku membawa kasih sayang air tambahan untuk kamu minum. Hahaha, Chu Yiyun tidak bisa menahan tawa keras. Guoci menegur Chu Yiyun. Chu Yiyun, apa yang kamu tertawakan? Apakah menginduksi aku mengisap Omi? Ngomong-ngomong, aku tidak sengaja mengeluarkan udara tambahan. Dan aku memberikannya kepada Omi. Guoci, sebagai guru dari alam Hautian, pasti tidak akan bisa menyelamatkan muka jika dia secara terang-terangan membela murid-muridnya. Jadi dia dengan cepat menjelaskan. Meskipun di dalam hatinya, dia memang memegang niat untuk membela mereka. Omi, mereka semua adalah anggota keluarga. Tidak perlu sopan, tetua keluarga Tang itu tersenyum dan tampak ramah. Tetua ketujuh keluarga Tang berkata, Omi, terakhir kali aku datang menemuimu. Kamu bilang kamu harus berkonsultasi lagi sebelum setuju untuk kembali ke keluarga. Sudah begitu lama sekarang, seberapa baik kamu membujuk? Kali ini, para tetua dan tetua kedua datang ke sini secara pribadi. Anda harus tahu seberapa tulus keluarga itu, kan? Omi memandang dua lelaki tua yang tidak dia kenal. Dan menjadi jelas di dalam hatinya bahwa mereka adalah tetua keluarga Tang dan tetua kedua. Oh, Omi tersenyum. Hanya saja, jika mereka kembali ke keluarga, maka pernikahan dengan Qi Xueyun tidak akan sah. Omi berkata, kalau begitu, pernikahanku dengan Qi Xueyun bisa ditarik. Jika itu bisa ditarik kembali, saya akan setuju. Jika tidak, maka kami akan berkonsultasi lagi. Penatua berkata, tidak perlu mempertimbangkannya. Kami sudah mengirim seseorang untuk mengembalikan pernikahan Anda dengan keluarga Qi untuk Anda. Omi tertegun. Tidak menyangka akan begitu cepat. Omi melihat bahwa itu benar-benar ditarik. Dan untuk beberapa alasan, tiba-tiba merasa sedikit kasihan. Sedikit kasihan pada Qi Xueyun. Omi menghela nafas dan berkata, kalau begitu sudah sepakat. Kembalilah. Aku, Omi, milik keluarga Tang itu.
Baiklah. Kamu bisa kembali dengan tenang. Jangan ganggu aku lagi jika tidak ada yang salah. Penatua tersenyum. Omi, selamat datang kembali ke keluarga. Malam ini, di Genius Restaurant, kamu harus datang ke komunitas. Baiklah, Omi menganggukkan kepalanya. Mengira itu hanya makan malam reuni. Dia tidak terlalu mempercayai dan setuju. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kalau begitu kamu pergi ke kelas dulu. 3 tetua keluarga Tang pergi dengan gembira dan segera mencari Tang Zhenghao. Tang Zhenghao saat ini sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Bersama dengan Tang Zilan. Ketukan. Tang Zhenghao mendengar pintu vilanya diketuk. Guo, buka pintunya. Tang Zhenghao berkata dalam suasana hati yang buruk. Oh, bagus, Murong Guo keluar untuk membuka pintu. Selama beberapa hari terakhir, Murong Guo telah merawat Tang Zhenghao. Meskipun mereka bertarung hari itu, tetapi tidak peduli apa. Mereka bertunangan untuk menikah. Murong Guo melihat bahwa Tang Zhenghao dikalahkan oleh Omi dan dalam suasana hati yang sangat tertekan. Jadi dia memaafkan Tang Zhenghao karena menamparnya hari itu. Murong Guo membuka pintu dan terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah tetua keluarga Tang. Tetua dari keluarga manapun dianggap sebagai tokoh besar dalam keluarga. Tetapi dia benar-benar muncul di sini. Sepertinya ini adalah masalah serius. Penatua Agung, Guo. Ya, apakah Zhenghao ada di sini? Masuk. 3 tetua keluarga Tang masuk dan melihat Tang Zhenghao pulih dari luka-lukanya. Serta Tang Zilan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alis mereka. Omi benar-benar melakukannya juga. Sepertinya dia benar-benar memiliki banyak kebencian terhadap keluarga. Penatua, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Jadi, Tang Zilan menangis dan berlutut di depan tetua ketiga. Tang Zilan. Jangan katakan apa-apa. Kita semua tahu masalahnya. Kata tetua tertua. Tang Zhenghao berada dalam suasana hati yang sedikit lebih baik ketika dia melihat para tetua secara pribadi menangani masalah ini. Fakta bahwa para tetua secara pribadi terlibat menunjukkan betapa pentingnya mereka melekat padanya. Zhenghao, bagaimana kabarmu, Grand Elder? Saya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kali ini Anda secara pribadi datang. Apakah Anda akan menghukum berat Omi? Omi merayu Guo dan menodai reputasi keluarga. Orang seperti ini, bahkan jika dia memiliki bakat yang kuat, masih merupakan kutukan bagi keluarga. Saya berharap tetua akan menanganinya secara tidak memihak, kata Tang Zhenghao. Penatua menghela nafas. Tang Zhenghao berpikir bahwa dia ada di sini untuk melakukan keadilan padanya. Tetapi kenyataannya adalah masalah yang kejam padanya. Tetua tidak tahu harus mengatakan apa untuk saat ini. Apalagi, bagaimana kata Dao, untuk waktu yang lama. Tetua kedua berkata, Zhenghao, Zilan, kamu harus istirahat dulu. Bernegosiasi untuk datang ke restoran Genius di malam hari. Omi juga akan datang. Bagus, Tang Zhenghao senang. Dan dia akan berangkat dengan Omi di Genius Restaurant di malam hari. Tang Zilan juga senang di dalam. 3 tetua keluarga Tang tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi lebih dulu. Tidak lama setelah 3 tetua keluarga Tang pergi, seseorang datang mengetuk pintu lagi. Guo, buka pintunya. Murong Guo berjalan keluar, membuka pintu dan terkejut. Itu adalah tetua keluarga Murong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan para tetua keluarganya akan datang. Betapa seriusnya ini. Para tetua biasanya tidak meninggalkan keluarga dengan mudah. Tetua Agung, mengapa Anda di sini? Murong Guo bertanya. Guo, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Bagus. Guo mengikuti jarak yang tidak jauh. Tetua Agung, apakah Anda datang ke Pulau Marsial secara khusus karena mengalahkan Omi terhadap Tang Zhenghao? Murong Guo bertanya. Dia ingat dengan jelas ketika Omi mengintipnya mandi. Lalu keluarganya juga sangat marah dan mendatangi beberapa tetua. Hari ini, mungkin sama seperti saat itu lagi. Dan jauh lebih buruk. Tetapi tetua keluarga Murong bertanya, Guo, bagaimana kabarmu dan Tang Zhenghao? Baiklah, maksudku, apakah kamu dan Don Jungho tinggal bersama? Mugo tersipu dan mengangguk. Tetua keluarga Murong menginjak kakinya dan menggerutu dengan agak. Mengapa kamu terburu-buru? Bahkan jika itu pertunanganmu, kamu bisa saja tidak terburu-buru. Sayangnya. Penatua, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Meskipun saya tinggal di Villa Tang Zhenghao, tetapi saya hanya ingin menjadi lebih bersih. Tidak ada arti lain. Tang Zhenghao dan saya masih polos. Saya bahkan tidak membiarkan memegang tangan saya.
Saya mengatakan kepadanya bahwa semuanya hanya bisa menunggu sampai setelah pernikahan besar. Tang Zhenghao merasa tidak nyaman. Tetapi dia tidak berani berharap diri. Haha, itu bagus. Tetua keluarga Murong tertawa ketika dia mendengar ini. Itu benar-benar membuatnya takut sampai mati. Dia takut mereka tidak disukai oleh Omi karena telah memasak nasi yang matang di atas nasi yang dimasak. Baiklah. Guo-guo. Datanglah ke restoran jenius malam ini. Sekarang aku tidak akan banyak bicara. Oh, Murong Guo-guo mengangguk. Kenapa mereka pergi ke restoran jenius lagi? Seperti tetua keluarga Tang juga meminta Tang Zhenghao untuk pergi ke restoran jenius. Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Tetua keluarga Murong pergi ke salah satu kelas tahun kedua lagi. Mencari wanita lain bernama Murong Sengnan dari keluarga Murong. Segera setelah itu, seorang wanita dengan kepala anak laki-laki yang diukur keluar. Dan sekilas, dia hampir tampak seperti seorang pria. Tetua keluarga Murong menghela nafas. Tidak tahu apakah Tang Zhenghao tidak menyukainya. Dia berkata dalam hati, Sengnan kamu juga benar-benar diukur dengan baik kepala anak laki-laki itu. Murong Sengnan. Sejak kecil adalah karakter anak laki-laki. Penampilan tidak akan disebutkan. Karena penampilan dan kata kecantikan sama sekali tidak kompatibel. Bahkan dengan kata wanita, agak tidak kompatibel. Karena terlalu mirip dengan pria. Murong Sengnan datang dengan suara kasar dan bertanya, Grand Elder, bagaimana kabarmu? Tetua keluarga Murong mengerutkan kening. Suara berbicara ini tidak akan lembut. Setidaknya tidak begitu kasar. Terdengar seperti sedikit wanita, kan? Sengnan, datanglah ke restoran jenius di malam hari. Ah, ada apa? Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan. Datang saja malam ini. Bagus. Malam itu, Omi ingin membawa Liona dan Sumei Qian ke Genius Restaurant. Tetapi Omi tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga Tang. Dan untuk makan malam reuni, tidak perlu membawa wanitanya sendiri ke sana juga. Serta menjalin hubungan yang baik. Oleh karena itu, Omi pergi ke Genius Restaurant sendirian. Pada saat ini, di lantai 6 restoran Genius, di kamar pribadi, Tang Zhenghao dan Tang Zilan telah tiba. Dan Murong Guo-guo juga telah tiba bersama. Selain mereka, di kamar pribadi, ada juga tetua keluarga Tang Qizeng, tetua kedua Tang Minglang, serta tetua keluarga Murong Bo, dan tetua ke-10 Murong Yuan. Ketukan-ketukan. Pada saat ini, ada ketukan di pintu kotak. Masuk. Seseorang masuk. Semua orang mengira itu Omi. Tapi ternyata tidak. Tapi Murong Sengnan. Murong Guo-guo terkejut melihat Murong Sengnan. Bagaimana dia datang ke sini? Tang Zhenghao belum pernah melihat Murong Sengnan sebelumnya. Melihat bahwa itu adalah orang asing. Dia berkata, Tuan ini, Anda datang ke tempat yang salah. Ketika dua tetua keluarga Murong mendengar Tang Zhenghao mengatakan, pria ini, alis mereka berkerut. Tang Zhenghao benar-benar melihatnya sebagai anak laki-laki. Murong Guo-guo sibuk mengingatkan. Dia bukan perempuan. Tang Zhenghao merasa malu. Murong Sengnan berkata, Penatua Agung. 10 tetua. Saya di sini. Murong Bo berkata, Sengnan, duduklah. Ada satu orang lagi yang harus ditunggu. Oh, Murong Sengnan mengambil tempat duduknya. Lalu memandang Tang Zhenghao. Tang Zhenghao baru saja memanggilnya Tuan. Dia sepertinya tidak marah. Tang Zhenghao berkata dalam hati, sial, keluarga Murong bahkan memiliki pria wanita. Tang Zhenghao tidak tahu bahwa pria istri ini akan berubah menjadi tunangannya. Atau dia tidak akan tega mencibir orang-orang di sini. Semua orang relatif diam. Tidak ada yang berbicara. Dua tetua keluarga Tang, serta dua tetua keluarga Murong. Semua merasa sedikit canggung satu sama lain. Lagi pula, apa yang akan terjadi tidak terlalu baik. Murong Sengnan tidak tahan dengan keheningan adegan itu. Jadi dia bertanya, Penatua, ada apa? Harus menunggu seseorang yang... Murong Yuan berkata, Omi. Omi, maksudmu jenius super. Tang Zixin. Idolaku. Muyong Sengnan terkejut. Ya, itu dia. Jadi, apa hubungannya denganku? Murong Sengnan bertanya. Meskipun dia mengagumi Omi, itu tidak berarti bahwa Omi terkait dengannya. Murong Bo bertanya. Sengnan, apakah kamu punya pacar di Akademi Seni Bela Diri? Mengapa tetua menanyakan itu? Aku. Di mana aku punya pacar? Murong Sengnan berkata. Ada setengah kalimat yang tidak dia katakan nanti. Semua orang memperlakukan saya seperti seorang pria. Pacar seperti apa yang masih saya cari? Ada baiknya kamu tidak punya pacar, Sengnan.
Masalah hari ini memang ada hubungannya denganmu. Ini tentang pekerjaan hidupmu. Mendengar ini, Tang Zhenghao dan Murong Guoguo sama-sama gemetar, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Dan Tang Zilan lugas dan terkejut. Tidak mungkin. Omi bertunangan dengan Murong Sengnan. Puff, Tang Zhenghao mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dari tertawa. Tetapi, dia masih tidak bisa menahan tawa. Tang Zhenghao memandang Murong Sengnan. Hatinya sangat bahagia. Omi bertunangan dengan seorang pria wanita. Ya Tuhan, ini terlalu keren. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memikirkan fakta bahwa Anda akan bisa mendapatkan produk pribadi Anda sendiri. Dan merasa sakit untuk memuntahkan makanan malam berikutnya. Dan Murong Guoguo memandang Murong Sengnan. Tidak percaya. Murong Sengnan bertunangan dengan Omi. Saya tidak tahu mengapa. Murong Guoguo di dalam sedikit tidak yakin. Mengapa merasa tidak yakin? Dia tidak bisa mengatakan. Hanya merasa. Dia jauh lebih baik daripada Murong Sengnan. Tetapi tidak bisa mendapatkan pria yang begitu baik. Jadi, ketika Murong Guoguo mendapat berita ini, tidak ada yang sombong di dalam. Sepertinya dia masih sedikit cemburu. Hahaha, hahaha, Tang Zilan sudah membenci Omi. Tapi saat ini dia tidak terlalu peduli dan tertawa terbahak-bahak. Tetua keluarga Tang berkata, Zilan, berhenti tertawa. Apa yang lucu? Baru kemudian Tang Zilan menahan tawa. Tetapi kesenangan di dalam hatinya. Belum lagi. Seolah-olah Omi akhirnya mendapatkan kamupensnya. Seluruh tubuh Murong Sengnan tercengang pada saat ini. Setelah bereaksi, Murong Sengnan dengan sibuk berkata, Penatua, jangan bertunangan dengan saya dengan Omi. Omi adalah idola saya. Saya sama sekali tidak layak untuknya. Saya tidak ingin menajiskannya. Tolong. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menikah dengan keluarga Tang, maka Anda telah menemukan putra dan putri lain dari keluarga Tang. Itu benar-benar tidak mungkin. Tang Zilan bisa. Tang Zilan masih diam-diam tertawa. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Murong Sengnan, dia menjadi marah. Rumput kamu, yang ingin menikah denganmu, seorang pria wanita. Tetua keluarga Tang menegur, Zilan, jangan terlalu tidak memenuhi syarat. Seperti apa? Murong Bo juga berkata, baiklah, semua jangan bicara. Tunggu Omi datang. Belum nyaman untuk mengungkapkannya. Tang Zilan sangat marah dan memandang Murong Sengnan dan memperingatkan. Kamu berbicara sedikit lebih hati-hati. Murong Sengnan berkata, saya tidak ingin menodai idola saya. Jika saya benar-benar ingin menikah dengan keluarga Tang Anda, saya sarankan mengikuti Anda. Rumput kamu bajingan masih berkata. Paru-paru Tang Zilan akan meledak. Tang Zhenghao menahan Tang Zilan yang gelisah dan menasihati. Zilan, jangan bersemangat. Mereka hanya mengatakannya. Itu tidak seperti mereka benar-benar mengikutimu. Tang Zilan mengamuk. Tidak apa-apa untuk berbicara. Sialan. Saat ini, Omi sudah tiba di lantai bawah Genius Restaurant. Omi bertanya kepada pelayan. Dan pelayan mengatakan itu di lantai 6. Kamar XX. Omi terbang ke lantai 6. Ketukan-ketukan. Masuk. Omi masuk. Omi sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang. Tangki sibuk berkata. Omi, duduklah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tetua keluarga Murong. Murong Bo. Ini adalah tetua ke-10 keluarga Murong. Murong Keyuan. Saya yakin yang lain tidak perlu diperkenalkan. Pada saat ini, Tang Zilan mendengus. Ada juga tunangan. Omi memandang wanita yang tampak seperti pria wanita. Tetapi saat ini, Murong Sengnan ini penuh dengan wajah yang tidak nyaman. Omi tiba-tiba mengerti arti kata-kata Tang Zilan. Tunangan. Tidak heran Patriark Tang pergi untuk memutuskan pernikahannya dengan Qi Sueyun begitu cepat. Itu karena dia ingin dia bertunangan dengan orang lain. Tampaknya wanita seperti pria wanita ini adalah tunangan barunya. Membuatnya begitu formal hari ini. Dengan dua keluarga duduk bersama. Pasti ini. Hahaha. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Omi bebas menikahi siapapun yang dia inginkan di masa depan. Dia kembali ke keluarga Tang dan dengan enggan setuju. Dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan tunangan untuknya. Itu konyol. Pada saat ini, Tang Zhenghao berkata, Omi, ini adalah pengaturan keluarga. Jangan membuat omong kosong. Omi mendengus dingin dan duduk. Dia ingin melihat apakah tetua keluarga Tang benar-benar berani mengemukakannya. Jika dia melakukannya, Omi bersumpah bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Tang mulai sekarang. Murong Bo berkata, baiklah, semua orang ada di sini. Jadi kita bisa turun ke bisnis.
Itu, Tang Qizeng. Lebih baik bagimu untuk mengatakannya. Tidak, tidak, tidak. Lebih baik kalian membicarakan hal ini sendiri. Tang Qizeng menolak. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tang Zhenghao. Jadi dia tidak ingin mengemukakannya di pihaknya sendiri. Murong Keyuan berkata, tidak ada yang berani mengatakannya. Jadi aku akan mengatakannya. Semua orang memandang Murong Keyuan. Murong Keyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tang Zhenghao dan Murong Guoguo. Mereka telah bertunangan selama bertahun-tahun. Tetapi setelah keputusan bulat dari semua tetua keluarga Murong kami ingin mengganti pasangan pernikahan Murong Guoguo di keluarga Tang dengan Omi. Tentu saja, kami juga tahu bahwa ini sangat menyesal kepada Tang Zhenghao. Jadi untuk menebus Tang Zhenghao, kami telah memutuskan untuk mengirim wanita lain dari keluarga Murong untuk menikahi Tang Zhenghao. Dan dia adalah Murong Sengnan. Apa? Tang Zhenghao berteriak dan berdiri. Wajahnya marah. Murong Guoguo juga terkejut di sana. Belum lagi Tang Zilan. Mulutnya terbuka lebar. Mata Tang Zhenghao menatap tetua keluarga Tang. Seolah-olah dia bertanya apakah itu benar. Tang Qizeng mengangguk dan berkata, Zhenghao, apa yang dia katakan itu benar. Saya harap Anda mengerti. Anda kalah dari Omi Sekte dalam terakhir kali. Yang membuat banyak tetua keluarga Murong tidak nyaman. Itu sebabnya mereka meminta agar pasangan pernikahan dengan Murong Guoguo diganti dengan Omi. Tidak. Itu tidak mungkin. Tang Zhenghao menamparkan meja dan berteriak. Ekspresi Omi agak aneh saat ini. Awalnya Omi sangat marah sehingga jika dia berani mengatakan bahwa dia menikah dengan Murong Sengnan, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya dari keluarga di tempat. Namun, saya tidak berharap hal-hal berubah drastis. Tetapi itu sebenarnya adalah kasus mengalihkan tunangan Tang Zhenghao kepadanya. Dan Tang Zhenghao menikahi Murong Sengnan. Ini terlalu dramatis. Murong Sengnan berkata, aku tidak punya masalah dengan itu. Selama itu tidak dengan Omi. Aku akan pergi dengan pengaturan keluarga. Omi adalah idolaku. Aku tidak ingin menodai Omi. Semua orang, apakah itu Tang Zhenghao atau Tang Zilan, aku akan menerimanya. Tang Zilan sangat marah. Rumput kamu tidak menyebutkan namaku. Tang Zilan juga sangat marah. Tetapi untuk memberikan kakak ipar yang begitu cantik kepada Omi, mengapa sesuatu yang baik diberikan kepada Omi? Omi berkata kepada Tang Zhenghao yang marah. Tang Zhenghao, ini pengaturan keluarga. Jangan membodohi dirimu sendiri. Aku main-main dengan ibumu. Tang Zhenghao melihat ekspresi Omi yang menertawakannya dan menjadi semakin marah. Omi sangat tidak terkesan dengan Tang Zhenghao ini. Dan ingin menolak di tempat. Tetapi Omi tiba-tiba tidak ingin menolak begitu cepat. Tidak apa-apa untuk marah pada Tang Zhenghao. Omi tersenyum pada tetua keluarga Tang dan berkata, Penatua, kalau begitu, mulai saat ini, Murong Guoguo adalah tunanganku. Ya. Kedua tetua klan Murong sibuk menganggukkan kepala mereka di depan orang lain. Hahaha. Bagus. Omi berjalan ke Murong Guoguo dan meraih tangannya. Menariknya ke kursi di sampingnya. Murong Guoguo benar-benar dibutakan saat ini. Tetapi seolah-olah tidak ada sedikit pun perlawanan di hatinya. Tetapi sebaliknya ada sedikit titilasi. Barusan dia berpikir bahwa Murong Sengnan menikah dengan Omi dan agak tidak puas di dalam hatinya. Tetapi saat ini dia agak titilatet. Tang Zhenghao melihat tunangannya. Ditarik oleh tangan Omi untuk duduk di sampingnya. Dengan mata merah. Berteriak, Tang Qizeng menghela nafas. Zhenghao, jangan seperti ini. Itu takdirmu untuk tidak mendapatkannya. Jadi mengapa repot-repot? Sayangnya, kamu tidak bisa menyalahkan keluarga. Lagi pula, bukan keluarga yang bisa memutuskan secara sepihak. Jika kita tidak menyetujui penggantinya, maka keluarga Murong juga akan memilih untuk menarik diri dari pernikahan. Dan kamu juga tidak akan mendapatkannya. Ah, Tang Zhenghao meraung lebih dari sedikit. Seolah-olah apa yang menjadi miliknya tiba-tiba hilang. Tang Minglang, tetua kedua dari keluarga Tang membujuk Zhenghao mengenai Murong Sengnan. Jika Anda bersedia, Anda dapat menikahinya. Jika tidak, Anda tidak harus melakukannya. Anda dapat memutuskan sendiri. Tentu saja, sebagai sebuah keluarga, yang terbaik adalah menikah. Tidak mungkin. Aku hanya ingin Guoguo. Dia wanitaku. Dia milikku. Omi, kamu sialan mengembalikannya padaku. Jika tidak, aku belum selesai denganmu. Aku akan membunuh Liona. Tang Zhenghao berteriak pada Omi. Omi ingin menyelesaikannya dan menolak pernikahan di tempat. Tetapi, melihat Tang Zhenghao masih mengancam untuk membunuh Liona, amarahnya muncul. Omi mendengus. Tang Zhenghao,
Jangan tantang intinya. Adapun Murong Guo, dia sudah menjadi tunanganku. Omi tidak menyelesaikan kalimatnya. Dan di depan Tang Zhenghao, dia mencium bibir Murong Guo. Ah, tubuh Murong Guo bergetar. Tang Zhenghao gemetar di sekujur tubuh. Tinjunya mengepal. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa ini adalah ciuman pertama Murong Guo. Dan dia awalnya ingin mendapatkan ciuman pertama Murong Guo ketika dia menikah. Tetapi sekarang, tanpa itu, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Omi tidak tahu bahwa ini adalah ciuman pertama Murong Guo. Mengira mereka sudah lama tidak tahu berapa kali mereka bercinta. Ciuman setelah sedikit penyesalan. Bibir mereka benar-benar kotor. Mengapa repot-repot dengan Tang Zhenghao kemarahan kebodohan ini? Omi menyeka bibirnya. Berbalik dan terbang keluar jendela. Tidak repot-repot tinggal di sini. Adapun Murong Guo, dia akan pensiun. Tetapi tidak sekarang. Jika sikap Tang Zhenghao sedikit lebih tulus, bahkan berlutut untuk memohon padanya, maka, Omi pasti akan pensiun di tempat. Mengembalikannya kepadanya adalah yang peduli dengan tunangannya. Sayangnya, Tang Zhenghao benar-benar mengancamnya, alih-alih memohon padanya. Setelah Omi terbang keluar jendela, tetua keluarga Murong sibuk berkata, Guo, mulai hari ini dan seterusnya, tunanganmu bukan lagi Tang Zhenghao. Ini Omi. Jadi jangan buru-buru mengejarnya. Murong Guo agak terkejut. Cepat, Murong Bo berteriak. Oh, Murong Guo tampak pusing dan menuju jendela. Tang Zhenghao berteriak. Guo, jangan tinggalkan aku, jangan. Murong Guo menggigit bibirnya dan berkata, maaf, Tang Zhenghao, aku akan mendengarkan pengaturan keluarga. Kamu akan menemukan yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Murong Guo terbang keluar jendela dan mengejar Omi. Tidak, Tang Zhenghao merobek langit dan berteriak. Menyaksikan Murong Guo terbang menjauh. Tang Zhenghao berpikir bahwa Murong Guo akan melawan seperti dia. Mereka berdua akan melawan bersama. Mungkin masih ada kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Namun, Murong Guo bahkan tidak melawan. Tidak hanya dia tidak melawan, tetapi bahkan setelah dia memohon padanya, dia menolak, mengatakan bahwa dia mendengarkan pengaturan keluarga. Kedua tetua keluarga Tang menghela nafas dalam-dalam. Sungguh dosa. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Murong Guo pergi mengejar Omi dan dengan cepat menyusul. Terutama karena Omi tidak terbang cepat. Hanya terbang perlahan ke asramanya. Mengapa kamu mengikutiku? Omi melihat kembali ke Murong Guo. Hanya secara impulsif menciumnya. Sekarang semua merasa menyesal. Tang Zhenghao mencium sesuatu kotor. Seharusnya tahu bahwa dia seharusnya tidak marah padanya. Tetua keluargaku mengirimku untuk mengejarmu. Murong Guo tersipu dan berkata, jangan ikuti aku, Omi. Kan aku. Apakah aku tunanganmu sekarang? Murong Guo bertanya. Merasa sedikit emosional dan masih kesulitan mempercayai itu benar. Tidak, tapi, kamu tidak menolak sekarang dan kamu menciumku. Kamu tidak menerimanya dengan baik. Omi berkata, aku tidak menolak sekarang. Tapi aku hanya ingin membuat Tang Zhenghao menderita pukulan dan membuatnya memohon padaku. Adapun menciummu, aku menyesalinya sendiri. Hek, aku harus kembali dan menyikat gigi. Mengapa? Murong Guo agak sedih mendengar Omi mengatakan itu. Tidak ada alasannya. Kamu hanya perlu mengingat. Aku tidak akan pernah ingin Tang Zhenghao bermain dengan sisa makanan. Kamu mengerti? Jadi jangan katakan dengan jelas. Agar tidak mengatakan bahwa aku mendiskriminasimu. Jangan ikuti aku lagi. Omi berakselerasi dan terbang menjauh. Murong Guo tidak mengejar. Ada kehilangan di matanya. Awalnya ada sedikit titilasi di dalamnya. Omi tampan dan super berbakat. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menyukainya. Dia dan Tang Zhenghao tidak memiliki perasaan nyata satu sama lain. Tetapi hanya menerima pengaturan keluarga. Jadi sama sekali tidak sedih untuk membatalkan pernikahannya dengannya sekarang. Namun, dengan Omi, seolah-olah ada sedikit lebih dari sekadar menerima pengaturan keluarga. Dan sekarang Omi belum membatalkan kopling. Hanya menyatakan sikapnya. Rasanya agak sulit secara psikologis. Omi kembali ke asramanya sendiri dan menghela nafas dalam-dalam. Omi tidak menganggap ini serius. Itu hanya lelucon. Omi bebas menikahi siapapun yang dia inginkan. Murong Guo ini. Dia tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali. Dia bisa pergi dan pensiun kapanpun dia mau. Tekanan psikologis pada Murong Guo jauh lebih sedikit daripada pada Changsun Wuyan. Setidaknya Omi masih kurang lebih sedikit kepincut dengan Changsun Wuyan.
Dan pemujaannya pada Omi juga membuat Omi agak bersalah. Dan Murong Guo, ya, bisa pensiun kapan saja tanpa beban. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Saat ini, di Akademi Seni Bela Diri, Departemen Seni Racun. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Qi Xueyun sedang mempelajari seni racun. Hari-hari ini, Qi Xueyun bekerja sangat keras untuk mempelajari seni racun. Dia tidak tahu mengapa dia bekerja sangat keras untuk belajar. Mungkin, itu ada hubungannya dengan orang tertentu. Ketika dia mengetahui tentang orang tertentu, yang telah melangkah ke dalam gerbang kesempurnaan besar dan telah mengalahkan siswa tertinggi Hautian, dia tanpa sadar melipat gandakan usahanya. Seolah-olah, dia ingin menjadi lebih layak bagi seseorang. Di masa depan, itu akan diberikan kepada istri seorang pria. Dia sangat kuat. Jika dia tidak mencoba untuk membuat dirinya lebih dekat dengannya, dia pasti akan membuat orang tidak menyukainya. Jadi dia sudah bekerja keras, tetapi menjadi lebih sulit. Meskipun dia sudah lama tidak melihatnya, tapi dia ada di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, seorang pria masuk. Yukun, pria itu memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Penatua, Qi Xueyun berbalik dan melihat bahwa itu adalah salah satu tetua keluarga. Tetua keluarga itu menghela nafas. Ada apa, Rue Snow? Aku akan memberitahumu sesuatu. Ada apa, keluarga Don? Mereka telah mundur dari pernikahan. Oh, Qi Xueyun mengangguk dengan wajah tenang. Melihat kamu terlihat tenang dan tidak terlalu peduli. Aku sedikit lega. Tidak apa-apa. Xueyun, bakatmu tidak buruk. Di masa depan ketika kamu menjadi master racun yang kuat, kamu akan menemukan pria hebat. Qi Xueyun mengangguk lagi. Lalu, oke, aku akan pergi ke depan dan memeriksa anak-anak lain dari keluarga. Bagus. Setelah para tetua keluarga Qi Xueyun pergi, Qi Xueyun masih ada di sana mempelajari seni racun. Tetapi, tanpa sadar, 2 garis air mata mengalir di wajahnya. Hari-hari ini, Martial Island terbuka untuk umum lagi. Jadi ada banyak orang dari berbagai keluarga lagi di Martial Academy. Di asrama Leona, seseorang mencarimu. Di lantai bawah. Oh, ketika Leona tiba di lantai bawah, dia melihat beberapa pria berdiri di luar. Leona gemetar di sekujur tubuh. Ayah, Leona berlari. Leona tidak menyangka ayahnya akan datang ke Martial Island. Dia sudah lama tidak melihat ayahnya sejak dia masih kecil. Xianger, ayah dan anak perempuan saling berpelukan. Dan Leona berteriak, terlalu terkejut dan bersemangat. Xianger, jangan menangis. Ayah sudah lama tidak melihatmu. Biarkan aku memperhatikanmu dengan baik. Liu Chenming tersenyum dan menatap putrinya. Setelah berpisah begitu lama, dia merasa putrinya telah banyak berubah. Pada pandangan pertama sepertinya dia tidak selemah sebelumnya. Ayah, mengapa kamu berpikir untuk datang ke Martial Island? Leona bertanya. Pada saat itu, beberapa pria muncul di belakang, dan Leona melihatnya. Ayah, Leona berlari. Leona tidak menyangka ayahnya akan datang ke Martial Island. Dia sudah lama tidak melihat ayahnya sejak dia masih kecil. Xianger, ayah dan anak perempuan saling berpelukan. Dan Leona berteriak, terlalu terkejut dan bersemangat. Xianger, jangan menangis. Ayah sudah lama tidak melihatmu. Biarkan aku memperhatikanmu dengan baik. Liu Chenming tersenyum dan menatap putrinya. Setelah berpisah begitu lama, dia merasa putrinya telah banyak berubah. Pada pandangan pertama sepertinya dia tidak selemah sebelumnya. Ayah, mengapa kamu berpikir untuk datang ke Martial Island? Leona bertanya. Pada saat itu, beberapa pria muncul di belakang, dan Leona melihatnya. Itu adalah tetua keluarga Chu. Dan tanpa memikirkannya, dia pasti ingin dia kembali ke keluarga. Dan kemudian dia membawa ayahnya. Oh, Liu Chenming tersenyum tak berdaya. Jika para tetua keluarga Chu tidak menemukannya, dia mungkin tidak tahu bahwa orang luar bisa pergi ke Pulau Martial. Salah satu tetua keluarga Chu datang dan berkata, Xiang Yun, ayahmu juga siap untuk kembali ke keluarga Chu dan menikah lagi dengan ibumu. Leona memandang Liu Chenming dengan tidak percaya. Liu Chenming menghela nafas seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya dengan jujur. Mengapa dia meninggalkan kami di masa lalu? Tapi sekarang dia benar-benar meminta ayahku untuk menikah lagi dengannya. Leona berkata melihat salah satu tetua keluarga Chu. Tetua keluarga Chu itu tertawa. Xiang Yun, masa lalu adalah semua di masa lalu. Ibumu dan kakek nenekmu yang menganiaya ayah dan putrimu di masa lalu. Bukan keluarga Chu.
Dan apa yang mereka lakukan padamu tidak berarti bahwa keluarga Chu lah yang melakukannya padamu. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu bahwa kami, keluarga Chu, memiliki seorang anak bernama Leona di luar sana sebelumnya. Tapi aku tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Chu lagi. Jadi tolong jangan ganggu kami. Leona berkata dengan tegas. Xiang Yun, saya adalah penatua keluarga Chu. Saya telah menjatuhkan segalanya dalam keluarga dan datang ke sini secara pribadi. Bukankah itu cukup berat dan ketulusan? Keluarga berutang padamu untuk masa lalu. Jangan khawatir, keluarga akan menebusnya untukmu. Aku tidak perlu. Aku menjalani kehidupan yang baik sekarang. Silakan pergi. Leona tetap tegas. Tetua keluarga Chu berkata, Xiang Yun, meskipun Anda membenci keluarga, Anda tidak dapat menyangkal bahwa garis keturunan dalam diri Anda diberikan kepada Anda oleh keluarga Chu. Saat ini, bakat keluarga Chu kami layu, dan sangat membutuhkan darah segar. Pacar Anda, Omi, dia pasti akan menjadi pria yang kuat di masa depan. Berteman dengan orang-orang kuat dan makmur. Tidakkah Anda ingin keluarga makmur? Tidak peduli apa, itu masih keluarga Anda. Jika Anda kembali ke keluarga, maka dengan hubungan Anda dengan Omi, Anda pasti bisa menikahinya dengan sangat lancar. Dan Omi dapat dianggap sebagai setengah dari putra keluarga Chu kami. Xiang Yun, apa yang diperlukan bagimu untuk bersedia kembali ke keluarga? Ayahmu, aku semua secara pribadi pergi ke kota Linjiang untuk mengundangnya ke sini. Leona memandang ayahnya dengan mata yang rumit. Tetua itu bahkan pergi ke ayahnya secara pribadi. Wajah dan ketulusan memang diberikan. Aku tidak bisa menjawabmu sekarang, kata Leona. Tidak terburu-buru. Kalian meluangkan waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, pikirkan saja. Bahkan jika kamu tidak memikirkannya sendiri, kamu masih harus memikirkannya untuk ayahmu. Kamu tidak bisa membiarkan ayahmu tinggal di bawah sepanjang waktu. Kembali ke keluarga. Tentu saja ada perlindungan keluarga. Setidaknya kamu tidak akan diganggu oleh penyimpangan dan kekuatan lain itu. Baiklah. Kalian silakan. Aku akan memberitahu kalian ketika aku sudah memikirkannya. Bagus. Para tetua keluarga Chu segera pergi. Ayah, mengapa kamu berjanji kepada mereka untuk kembali ke keluarga Chu dan menikah lagi dengannya? Leona sibuk menggerutu ke Liu Chenming. Xianger, aku tidak mengatakan aku akan menikah lagi dengan ibumu sendiri Aku sudah tidak punya perasaan padanya. Apa gunanya menikah lagi? Para tetualah yang memaksa ibumu untuk meminta kamu dan aku menikah lagi. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Xianger, jangan khawatir tentang ini. Itu bukan masalah utama. Kuncinya adalah kamu. Apakah kamu ingin kembali ke keluarga Chu? Sekarang alasan mengapa keluarga Chu sangat menginginkanmu kembali hanyalah karena Omi. Leona tiba-tiba memiliki ide cemerlang dan berkata, Ayah, kalau begitu, jika aku putus dengan Omi, maka para tetua keluarga Chu tidak akan ingin aku kembali ke keluarga Chu lagi. Kurasa begitu. Jika bukan karena Omi, mengapa sesepuh keluarga Chu datang kepadamu secara pribadi? Mari kita tinggalkan begitu saja. Ayo cari Zichen. Bagus. Leona segera membawa Liu Chenming bersamanya dan pergi mencari Omi. Omi berada di asramanya. Bersiap-siap untuk mandi sebelum pergi menginap di Sumeikian atau asrama Leona. Ketukan-ketukan. Teman sekamar Wang Xing membuka pintu. Leona, kamu di sini. Omi ada di dalam. Ketika Omi mendengar suara itu dan berjalan keluar dari pintu kamar, dia tertegun melihat Liu Chenming. Paman Liu. Apa yang kamu lakukan di sini? Hahaha. Zichen, lama tidak bertemu. Paman Liu, silakan masuk. Sama-sama. Liu Chenming dan Leona duduk. Dan teman sekamarnya Su Jinhe sibuk menuangkan air. Terima kasih, Paman Liu. Kapan kamu datang? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu datang? Aku akan menjemputmu Omi tersenyum. Tidak ada telepon di sini. Dan aku tidak dapat menemukanmu Jadi aku mengikuti tetua keluarga Chu dan pergi mencari Xianger terlebih dahulu. Tetua keluarga Chu, alis Omi berkerut. Bagaimana begitu banyak tetua datang ke Akademi Bela Diri tiba-tiba? Dia baru saja makan malam dengan Grand Elder keluarga Murong, Grand Elder keluarga Tang di Genius Restaurant. Leona mengerutkan bibirnya. Dia datang khusus untuk menemukanku. Ingin aku kembali ke keluarga Chu. Oh, agak menarik bahwa Grand Elder secara pribadi datang untuk menemukanmu di rumah. Omi tersenyum. Tapi sebenarnya Omi sudah tahu kenapa di dalam. Liu Chenming berkata, Omi, jangan tertawa.
Alasan mengapa Grand Elder keluarga Chu akan datang mencari Xiang'er secara alami adalah Anda. Jika Xiang'er kembali ke keluarga Chu, maka pernikahan dengan Anda akan teratur. Jika tidak, mengapa Grand Elder keluarga Chu secara pribadi datang? Saat ini Xiang'er sedang berjuang dengan ini. Omi berkata, Xiang Yun, kamu bisa melakukan apapun yang ada di hatimu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun, jika saya menolak, mereka pasti akan datang kepada saya berulang kali dan akan kesal dengan saya. Jadi saya datang dengan sebuah ide. Saya akan berpura-pura putus dengan Anda sehingga mereka pasti tidak akan mencari saya lagi. Kata Leona, baiklah. Ayo kita lakukan itu kalau begitu. Omi menoleh dan bertanya pada Willow Chenming. Willow, Paman, kamu berasal dari kota Linjiang. Itu, bagaimana kabar Suaner? Leona juga sibuk berkata, ya, ayah, bagaimana kabar Suaner sekarang? Liu Chenming tersenyum. Jangan khawatir teman-teman. Dia baik-baik saja. Dia masih di sekolah. Kurasa, kata Leona. Willow Chenming menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak bersekolah sebagian besar waktu. Dia dianggap sebagai selebriti di Linjiang sekarang. Selebriti, apa yang terjadi? Omi sangat bersemangat. Dia mendaftar untuk The Voice of Earth dan berhasil mencapai 100 besar. Ketika saya datang ke sini, dia berada di luar kota untuk kompetisi 50 teratas. Dan semua orang di jaringan mengatakan bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mencapai 10 besar. Wow, Suaner luar biasa. Leona bertepuk tangan dan tersenyum. Kalau begitu dia tidak akan dalam bahaya, kan? Omi bertanya. Omi agak khawatir. Lagi pula nilai nominalnya ada di sana. Saya tidak tahu tentang itu. Tetapi saya tidak berpikir seharusnya ada bahaya. Karena dia memiliki pria yang kuat bersamanya untuk melindunginya. Dan pria kuat ini dikirim oleh Kabupaten Dongyang, penguasa gerbang matahari hijau. Oh, aku lega tentang itu. Master gerbang King yang itu, bagaimanapun juga, berada di tahap tengah gerbang dalam. Orang yang dia kirim ke sana ada di tahap awal gerbang dalam, kan? Omi menganggukkan kepalanya. Sepertinya melihat bahwa itu Green Sun Gate Master cukup mampu melakukan sesuatu. Mengambil Gate Master ini sebagai adik laki-lakinya pada waktu itu adalah pilihan yang benar. Simran tinggal di dalam kota. Tidak terlalu berbahaya untuk memiliki orang yang kuat dari sekte dalam untuk melindunginya. Setelah itu, Omi dan Liu Chenming terus mengobrol selama setengah jam. Lalu Omi mengatur agar dia tidur di kamarnya. Dan Liu Chenming bertanya kepada Omi, di mana kamu akan tidur? Tanpa tersipu, Omi menjawab, aku akan tidur di asrama Xiang'er. Ah, Liu Chenming tercengang, dan Leona tersipu di sekujur tubuh. Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan tinggal di kamarmu. Kalian silakan. Oke, selamat malam. Omi dan Leona terbang keluar dari asrama bersama. Leona menyembur. Itu bagus. Ayahku harus tahu segalanya. Tahu apa? Mengetahui bahwa kita sudah berhubungan seks. Leona sangat malu. Haha, ketahuilah. Itu bukan hal yang wajar. Oke, tidak ada yang perlu dipermalukan. Leona masih tersipu. Tidak lama setelah dia pergi, Leona tiba-tiba berkata, Omi, lihat. Dua di depan itu adalah tetua keluarga Chu dan tetua lainnya. Sangat kuat. Omi tidak menyangka akan bertemu dengan para tetua keluarga Chu. Tetapi mereka sepertinya tidak melihat Omi dan Leona. Leona berkata, Omi, karena sangat kuat untuk bertemu satu sama lain. Mari kita tampil. Baiklah, Omi tahu harus bertindak apa. Di jalan setapak tidak jauh di luar Akademi Hotel, Elder keluarga Chu dan 13 tetua lainnya berjalan perlahan dan perlahan. Tiba-tiba, 13 tetua berkata, Hei, Grand Elder, bukankah itu Leona? Sepertinya begitu. Apakah yang di depannya Don yang legendaris? Naik dan menyapa, kata tetua keluarga Chu. Tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat bahwa Omi mendorong Leona dengan keras dan berkata, Leona, kita sudah putus. Jadi jangan menggangguku lagi. Oke. Leona berteriak, Omi, kamu bukan manusia. Kamu bersamaku ketika kamu lemah di kota Linjiang. Dan sekarang kamu telah mempermainkanku dan meninggalkanku. Patriark Chu, yang ingin naik untuk menyambutnya, berhenti sejenak. Apa yang terjadi? Ya Tuhan. Sepertinya, Omi dan Leona memiliki konflik. Jangan naik dulu. Mari kita lihat. Omi mencibir. Leona, kecantikan seperti apa yang aku inginkan sekarang karena tidak akan ada. Ada banyak orang yang bakatnya lebih kuat darimu. Yang kekuatannya lebih tinggi darimu. Dan yang penampilannya lebih cantik darimu.
Mari kita berkumpul dan putus. Mengapa kita harus terjerat? Putus dengan damai. Kita masih berteman. Omi, kamu bukan manusia. Wuh, Leona. Kenapa repot-repot? Dengan penampilanmu, kamu akan menemukan yang bagus. Maaf, aku sudah menyukai wanita lain. Jangan ganggu aku di masa depan. Omi berkata dia ingin pergi. Leona memeluknya dan menangis. Jangan pergi. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ada apa denganmu? Aku akan berubah. Jangan tinggalkan aku. Oh. Omi mencabut tangan Leona yang memegangnya. Mendorong Leona ke tanah dan berkata, Leona, jangan menginjak-injak dirimu baik-baik saja. Tidak bisakah kita meninggalkan ingatan yang baik satu sama lain? Apakah kamu harus membuatnya begitu tidak menyenangkan? Kamu harus tahu aku bisa memilih wanita yang lebih baik dengan bakat yang aku miliki sekarang. Dan selain itu, aku lelah bersamamu. Itu tidak segar. Jadi, maaf. Dasar. Wuho. Leona duduk di lantai sambil menangis. Dan Omi terbang tanpa ampun. Omi kembali menatap Leona. Melihatnya menangis begitu sedih. Hati Omi sakit. Kemampuan akting gadis konyol ini terlalu kuat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ini. Kepala keluarga Chu. Yang menonton dalam kegelapan. Sekarang bodoh. Penatua. Ini, sayangnya. Aku tidak menyangka Omi menjadi orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama. Grand Elder mengamuk. Grand Elder. Sudah kubilang. Bakat Omi sangat kuat. Hubungan mereka tidak tahan ujian. Ada beberapa pasangan yang lemah dan masih bersama ketika satu sisi kuat. Omi dia sekarang kecantikan seperti apa yang akan menemukan tidak. Apa yang saya harapkan terjadi. Itu benar-benar terjadi. Sungguh menyia-nyiakan kekuatanku. Tetua keluarga Chu mendengus marah. Dan datang ke sini secara pribadi. Sudah kubilang. Kamu tidak perlu sampai di sana sama sekali. Kan? Naik dan temui dia. Tetua keluarga Chu berjalan. Leona. Yang menangis. Terkejut. Leona menyeka air matanya. Memanjat dan pergi. Tunggu sebentar. Tetua keluarga Chu berteriak. Ada apa? Datang menemuiku bercanda. Kata Leona. Kamu terlalu banyak pecundang. Kamu bahkan tidak bisa menangkap bakat yang baik. Hanya saja tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Kalian pergi. Tidak mungkin aku akan kembali ke keluarga Chu. Dan aku sudah tidak berharga, bukan? Tetua keluarga Chu tidak sabar. Ayo, saya belum mengeluh tentang Anda yang tidak bijaksana. Tetapi Anda benar-benar sarkastik di sini. Apa yang kamu inginkan? Tetua keluarga Chu memelototi Leona dengan marah dan berkata, Leona, kamu setidaknya gerbang luar. Bahkan tanpa Omi, kamu tidak berharga. Dan kamu mungkin masih memiliki potensi untuk melangkah ke gerbang dalam atau bahkan Hautian di masa depan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak kembali ke keluarga. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk kembali ke keluarga. Karena Anda telah putus dengan Omi. Maka saya tidak perlu berdiskusi dengan Anda dengan lembut. Saya sekarang memerintahkan Anda. Tidak berdiskusi dengan Anda. Saya juga tidak perlu berdiskusi dengan Anda. Berikan saya kembali kepada keluarga. Setelah mengatakan itu, kedua tetua keluarga Chu berjalan pergi. Tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Leona tertegun di sana. Tidak tahu apa yang mereka maksud. Aku sudah putus dengan Omi. Kenapa kamu memaksaku untuk kembali ke keluarga? Apakah keluarga Chu bahkan kekurangan anak selevel saya? Leona berteriak. Tetua keluarga Chu berkata tanpa berbalik. Kamu pikir kamu punya pilihan? Kecuali Anda membatalkan keterampilan seni bela diri Anda. Anda harus kembali ke keluarga Anda. Saya tidak berminat untuk berbicara dengan Anda dengan tenang sekarang. Jadi jangan membuat saya marah. Leona depresi. Setelah Patriark Chu pergi, Omi terbang. Bagaimana kabarmu? Bagaimana sikap Patriark Chu? Omi sibuk bertanya. Aku tidak tahu. Melihat kamu putus denganku, sikap mereka terhadapku segera berubah. Nada mereka galak sekali. Mereka masih ingin aku kembali ke keluarga. Dan itu adalah nada perintah. Itu bukan lagi nada memohon padaku. Jika aku tidak setuju, aku takut aku akan diikat kembali. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Tampaknya apakah aku bersamamu atau tidak, itu hanya menentukan sikap mereka terhadapmu dan posisimu di keluarga Chu. Sangat mudah dimengerti. Anda setidaknya seorang praktisi seni bela diri, gerbang luar, dan seorang siswa yang diterima di Akademi Seni Bela Diri. Tidak mungkin mereka tidak ingin Anda menyukai sampah. Dan tidak mungkin Anda tidak berharga. Keluarga Chu mereka
Dan sejumlah besar anak-anak mereka bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi tidak berharga? Selain itu, dengan penampilanmu, ketika kamu kembali ke keluarga, kamu juga bisa menikahi orang yang kuat di masa depan. Para tetua keluarga Chu tidak bodoh. Jadi begitulah adanya. Maka itu benar-benar berlebihan bagi kita untuk memerankan drama ini, kata Leona. Lalu memelototi Omi dan berkata, kamu baru saja begitu kejam memperlakukanku seperti ini. Ya. Leona berpura-pura marah dengan gusar. Haha, aku sudah bilang akting. Tapi kamu masih begitu menyukainya. Dan kamu benar-benar menangis begitu keras. Kamu sangat bodoh sehingga kamu menyalahkan orang lain. Maukah kamu benar-benar melakukan ini padaku di masa depan? Dan kemudian benar-benar mengatakan hal-hal kejam seperti itu padaku. Leona menatap Omi dengan kesedihan di matanya. Jangan konyol. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Pada saat ini, sesepuh keluarga Chu, yang telah kembali ke hotel perguruan tinggi, berkata, mari kita pisahkan. Dengan nilai nominal Leona, tidak sulit untuk menemukan jenius yang sangat menjanjikan. Jadi kembalilah dan cari Grand Elder. Tapi dia mungkin tidak mau kembali ke keluarga. Karena dia tidak lagi terkait dengan Omi. Bagaimana dia bisa memutuskan? Jika dia tidak kembali, tangkap dia juga. Dia memiliki darah keluarga Chu yang mengalir melalui tubuhnya. Itu hanya benar dan tepat untuk menangkapnya kembali. Juga, itu hanya benar dan tepat. Keesokan harinya, sebagian besar orang luar meninggalkan Martial Forest Island satu demi satu. Dan ada batas berapa lama Martial Forest Island terbuka untuk umum. Demikian juga, sudah waktunya bagi Akademi Hutan Bela Diri untuk memasuki Desa Dunia untuk kedua kalinya untuk berlatih. Kedua kalinya memasuki Desa Dunia juga selama 20 hari. Dan setelah waktu ini, semester ini juga berarti akhir tahun. Liburan musim panas. Dan Omi tidak sabar untuk pulang untuk melihat Suaner. Namun, tujuan Omi masih jelas. Kali ini ketika Desa Dunia keluar, dia pasti akan melangkah ke Hautian, pasti. Jika itu bahkan sulit untuk bergegas ke Hautian, maka akan menjadi sangat sulit baginya untuk melangkah ke bawaan dalam waktu 2 tahun. Karena alam Hautian jauh lebih dari 100 kali lebih sulit daripada gerbang batin. Kali ini, kita harus melangkah ke gerbang dalam kata Omi dalam hati. Segera, Omi dan yang lainnya tiba di pintu masuk utara Desa Dunia. Sesama siswa, kali ini masih sama dengan terakhir kali. Tempat berlatih adalah Forgotten City, seorang wakil presiden berkata. Baiklah. Mari kita semua melompat turun sendiri. Kali ini semua orang berpengalaman. Dan tidak ada yang meragukan bahwa melompat ke dalam sumur akan berbahaya lagi. Jadi semua orang hanya melompat masuk. Omi bukan lagi yang pertama melompat ke dalam sumur kali ini. Masih sama seperti terakhir kali. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Omi untuk membuka matanya. Terakhir kali dia membuka matanya, dia bangun dalam perapian. Dan dia tidak tahu di mana dia bangun kali ini. Omi mengambil stok lingkungannya. Beberapa orang ada di sekitarnya dan berteriak. Bangun, pecundang. Kamu adalah sampah yang tidak berguna. Bangunlah dulu. Pergilah ke neraka. Sampah. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Pada saat itu, kaki besar menendang keras ke perut Omi. Omi tanpa sadar berguling dan menghindari tendangan itu. Yoho, kamu bahkan bisa menghindarinya. Sebuah suara sarkastik keluar. Omi melihat ke arah pria itu. Dialah yang baru saja menendangnya. Dan sekarang, pria itu berdiri di depan seorang wanita yang diikat ke batang pohon dan sekarang menatap Omi dan menangis. Mulutnya berteriak. Tiraineng, kamu harus melarikan diri. Oh, mereka akan membunuhmu. Omi agak bingung. Terakhir kali dia bangun di Aula Roh. Apa yang terjadi kali ini? Dia bangun dengan sekelompok orang memukulinya. Dan ada juga seorang wanita yang tampaknya adalah istrinya diikat. Omi menarik napas dalam-dalam dan melirik sekilas. Situasinya mungkin jelas. Melihat orang-orang yang memukulinya. Ada 5 dari mereka. Mereka berlima tampak sangat kuat. Setidaknya kesempurnaan pintu dalam. Dan salah satu dari mereka, orang yang baru saja menendangnya, setidaknya adalah kesempurnaan pintu dalam. Sungguh seorang pria. Begitu dia memasuki Oblivion City, ada begitu banyak orang kuat yang memukuli Omi. Inilah yang diinginkan Omi. Saat ini, wanita yang diikat di bawah pohon itu berteriak agar Omi melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Omi memandang wanita yang diikat di bawah pohon. Dia cukup cantik, jernih dan cantik, dan tidak tahu apakah orang-orang ini ingin mencuri istrinya. Setelah Omi mungkin mengerti,
Dia mendengus pada kelima pria itu, mencari kematian. Kelima orang itu saling memandang tanpa bisa dijelaskan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa gerbang dalam tahap tengah yang disebut energi tirai ini tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Swoosh! Saat mereka bingung, kepala manusia jatuh. Omi langsung memenggal kepalanya. Ah, 4 orang yang tersisa cukup bodoh untuk membunuh seseorang. Swoosh! Sama seperti mereka tercengang. 3 kepala lagi jatuh. Sejauh ini, keempatnya, yang mungkin memiliki kekuatan internal yang sempurna, semuanya telah dipotong kepalanya oleh Omi. Ah, istri yang diikat ke pohon itu juga tercengang. Kekuatan apa yang dimiliki suaminya? Dia tahu. Sama sekali tidak mungkin dia bisa mengalahkan kelima orang ini. Bahkan yang terlemah pun jauh lebih kuat dari suaminya. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa pria itu, saat ini, masih dianggap sebagai kekasih. Karena dia masih dalam perjalanan untuk kawin lari dengan Omi. Dan bahkan belum meninggalkan kota. Ketika dia ditangkap oleh orang-orang yang dikirim ayahnya. Yaitu 5 orang di depannya. Namun, dalam sekejap mata, seperti anak laki-laki kekasihnya telah meminum pil senjata emas. Dia telah membunuh 4 dari mereka. Dan yang terkuat masih tersisa. Kamu, mengapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Yang tersisa bertanya dengan kaget. Tidak percaya. Omi mendengus. Jika kamu berani menyentuh istriku, kamu akan berakhir seperti mereka. Istrimu, kamu sampah. Juga cocok dengan kata istri. Wanita kita adalah putri yang paling disukai dari penguasa kota dan tunangan Miao Tianfeng. Hal macam apa kamu? Beraninya kamu merayu wanita itu dan mencoba membajaknya. Pada saat ini, wanita yang diikat di bawah pohon berteriak. Tidak, itu bukan tirai yang bisa menculikku. Akulah yang rela pergi bersamanya. Biarkan dia pergi. Nona, penguasa kota telah memberi perintah untuk membunuh tanpa pengampunan. Mata pria itu dingin. Lalu dia melihat keempat orang mati di tanah. Tirai Neng, kamu akan mati. So, sisi lain membunuh dengan pedang. Berdengung, Omi merasakan telinganya berdengung. Pedang pihak lain. Dengan getaran yang kuat. Berdengung seperti lebah. Mempengaruhi saraf visual Omi. Omi merasa, matanya agak bingung. Pedang pihak lain berubah berkabut. Pada saat berikutnya, Omi merasakan sakit di lengannya. Omi tersentak kembali dengan duel roda hantu. Dan tangannya menyentuh lengannya. Dan benar saja, ada darah di sekujur lengannya. Omi terkena pedang dalam satu gerakan. Dan lengannya ditikam. Tetapi itu tidak serius. Omi memandang lawannya dengan kaget. Orang-orang era kuno ini, mereka semua sangat kuat dan berbakat. Yang Omi tahu dari kunjungan terakhirnya. Oleh karena itu, pria di depannya ini, yang juga kira-kira merupakan kesempurnaan besar gerbang dalam, begitu kuat. Omi, yang dikenal sebagai orang paling berbakat dalam sejarah Akademi Bela Diri, bukanlah tandingan pria ini. Tirai Neng, lari. Kamu bukan tandingannya. Tinggalkan aku sendiri. Lari. Wanita yang diikat di bawah pohon itu berteriak. Dia akan membunuhmu. Omi melompat dengan kedua kakinya dan membunuh lagi. Omi tidak percaya bahwa seseorang yang hampir berada di alam yang sama akan begitu tak terkalahkan. Swoosh swoosh. Omi memegang pedangnya. Peluit pedang memancarkan raungan naga. Teknik pedang naga turun. Bas, pada saat itu, pria itu datang dengan serangan pedang lain. Juga berdengung. Dan Omi berbalik terpesona saat dia melihat pedangnya. Setelah hampir 7 atau 8 pukulan terhadapnya, Omi ditikam di dada lagi. Omi benar-benar ngeri. Ya Tuhan, orang-orang di era ini benar-benar kuat. Pada saat ini, di salah satu gang kota Oblivion, seorang wanita tua datang langsung ke sebuah rumah. Dan di halaman rumah itu, dia menggali sebuah kotak kayu, yang justru adalah gambar pemandu Taiyao. Dan wanita tua ini justru Sumei Qian. Begitu Sumei Qian memasuki Oblivion City, dia langsung pergi ke tempat ini. Dan tidak lama kemudian, wanita lain bergegas masuk keluar pintu. Sekitar 30 tahun. Berpakaian seperti biarawati Tao. Mereka saling menatap relatif terdiam. Lalu wanita berpakaian seperti biarawati Tao itu bertanya dengan hati-hati. Mei Qian. Xiang Yun. Wanita tua itu tersenyum. Haha. Ini benar-benar kamu. Saudari Mei Qian. Bagaimana kamu berubah menjadi wanita tua? Xiang Yun. Terakhir kali kamu adalah putri favorit tuan kota. Kenapa kamu berubah menjadi biarawati Taois kali ini juga? Mereka berdua menggoda. Seorang biarawati Taois dan seorang wanita tua. Tetapi jiwa mereka adalah Liona dan Sumei Qian.
Yang keduanya datang langsung ke sini untuk mencari diagram panduan Taixian yang Omi katakan mereka cari. Apakah kamu menemukan peta tampilan? Menemukannya. Inilah peta tampilannya. Su Meiqian membuka kotak yang telah dia gali dan mengeluarkan bagan tebakan Sui yang lama. Bagan tebakan Taiyao ini persis seperti yang diperoleh oleh Omi terakhir kali. Tentu saja. Beberapa orang mungkin bingung. Bukankah guessing chart ini diambil oleh Omi? Kenapa kau masih di sini? Ingat. Ini bukan dunia nyata. Ini hanya sejarah kuno yang direkam dengan batu memori. Setara dengan video yang diambil puluhan miliar tahun yang lalu. Dan video itu 20 hari. Omi dan yang lainnya hanya kesadaran memasuki video. Itulah sebabnya Su Meiqian dan Leona dan yang lainnya telah berubah menjadi wanita tua dan biarawati. Dengan kata lain, Omi sangat tertekan saat ini. Lengan dan dadanya terluka. Jelas, Omi tidak cocok untuk orang ini di depannya. Meskipun semua orang tampaknya sama-sama dicapai di gerbang dalam. Omi berkata dalam hati, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan terkuatku. Kekuatan terkuat Omi adalah kombinasi Blades dan Swords. Teknik pedang Dewa Pembunuh, teknik pedang naga turun, kombinasi pedang dan pedang. Omi segera menampilkan pisau dan pedang gabungan. Dengan satu tangan dan yang lainnya, pedang itu diambil dari tanah. Pada saat ini, wajah pihak lain berubah. Seolah merasakan bahwa Omi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bas, pria itu juga meninju pedangnya. Setiap kali pedang keluar, itu akan memancarkan dengungan seperti lebah. Suara berdengung ini menyebabkan Omi melihat pedangnya menyilaukan seolah-olah jutaan pedang ada di depannya. Dan kemudian tidak ada cara untuk melawan. Omi sudah melukai lengan dan dadanya. Tapi untungnya itu bukan masalah serius. Itu semua berkat duel roda hantu Omi. Jika tidak pedang itu pasti sudah menembus dada. Dang dang dang, semburan suara besi emas dipancarkan. Mereka berdua bertarung paling langsung. Setelah dua pedang Omi digabungkan, serangan dan pertahanannya mencapai tingkat kedap udara. Jadi dia tidak jatuh ke dalam kerugian untuk sementara waktu. Namun, pedang lawan bukanlah vegetarian. Itu kuat. Dan Omi merasa seperti dia akan ditusuk oleh pedangnya setiap saat. Terakhir kali Omi menghadapi Tang Zhenghao, dia juga tidak merasakan tekanan seperti ini. Ini adalah lawannya. Pada saat ini, putri penguasa kota, yang diikat di bawah pohon, juga tercengang bahwa itu anak laki-lakinya, yang tiba-tiba menjadi begitu kuat, mampu bertarung melawan penjaga pertama di bawah tangan ayahnya. Dia sepertinya tidak percaya bahwa itu anak laki-laki kekasih di depannya ini akrab dan aneh pada saat yang sama. Namun, Omi dikalahkan, karena pedang Omi terlalu cepat untuk perhitungan jantungnya. Semangatnya cepat lelah. Dan ilmu pedang lawannya brilian. Omi tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Selain itu, Omi benar-benar tidak dapat menemukan kesempatan untuk melemparkan jari Yin Yang. Ini hanya masalah waktu. Omi tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini. Dan sekarang jika dia tidak mundur dengan cepat, dia mungkin akan terbunuh. Dan hasil dari pembunuhan itu adalah kesadaran Omi akan keluar dari Oblivion City. Dan kemudian mengakhiri petualangan ini lebih awal. Semuanya sia-sia. Omi membuat keputusan saat itu juga. Mundur dulu. Itu tidak sebanding dengan risikonya. Omi berteriak. Aku pasti akan kembali lagi. Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Omi melakukan penentuan roda hantu dan menghilang ke tempat itu. Lalu muncul selusin meter jauhnya. Mencoba lari. Tidak mungkin. Pria itu mengejar Omi. Sayangnya, Omi melemparkan Ghost Will Duel beberapa kali dan menghilang. Omi tidak tahu berapa banyak jalan yang telah dia lingkari dan akhirnya sampai di jalan. Pertempuran barusan itu benar-benar pertama kalinya aku mencoba kalah dalam pertempuran. Tapi itu cukup keren. Itulah yang aku inginkan. Ketika saya siap lagi, saya pasti akan pergi ke balai kota lagi untuk menantang orang itu dan kemudian mengalahkannya. Hanya dengan bertarung lagi dan lagi seperti ini saya dapat melangkah ke alam hautian lebih cepat. Petualangan Oblivion City ini. Aku akan melangkah ke gerbang dalam di satu tempat. Omi sedang berjalan di jalan ketika Omi menyadari bahwa banyak wanita di sekitarnya yang membidiknya. Mengapa begitu banyak wanita menatapku? Tingkat pengembalian setinggi ini. Omi tampak bingung. Omi tidak terlalu peduli. Saat dia melewati toko pinggir jalan yang menjual cermin kuningan, Omi melihat ke cermin dan menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat tampan. Aku pergi. Tubuh ini sebenarnya adalah pria yang super tampan. Tidak heran aku baru saja berjalan di jalan. Jumlah pemilihnya sangat tinggi. Benar-benar cukup tampan. Lebih tampan dari penampilanku sendiri Omi. No bertanya-tanya putri tuan kota itu.
Dia kawin lari dengan pria ini. Itu semua karena penampilan. Omi tersenyum pahit. Saya yakin bahwa dalam sejarah nyata zaman kuno, pria yang kawin lari dengan putri penguasa kota ini telah dibunuh oleh orang-orang yang dikirim untuk menangkapnya. Saya tidak tahu apakah Xiang'er dan Mei Qian telah pergi mencari gambar pemandu tayang. Tetapi katakan saja, saya akan memeriksanya. Omi segera langsung menuju tempat diagram pemandu tayang dimakamkan. Pada saat ini, Liona dan Su Meiqian sedang duduk di halaman itu, melihat bagan tebakan Taixian bersama-sama, seolah-olah mereka telah melupakan waktu dan tempat. Siapa kalian? Apa yang kalian pegang? Seorang lelaki tua masuk dari luar rumah. Lelaki tua ini adalah tuan dan cucu yang tinggal di sini. Dan tayang Guanyin ini adalah harta yang diturunkan dari leluhurnya. Su Meiqian dan Liona terbangun. Ah, diagram tayang Guanyu. Harta yang diturunkan dari leluhurku. Kembalikan padaku. Orang tua itu menerkamnya dan meraihnya. Su Meiqian berkata, kakek tua, pinjamkan kami pandangan itu dan kami akan mengembalikannya kepadamu. Pada saat itu, kakek tua itu jatuh ke tanah dan ditampar tak sadarkan diri. Omi muncul di belakangnya. Dan Omilah yang melumpuhkan lelaki tua itu. Kamu, ketika Su Meiqian melihat pria tampan di depannya ini, dia bingung. Tentu saja dia tidak bisa mengenali ini adalah Omi. Omi memandang seorang wanita tua dan seorang biarawati Taois muda di depannya dan tidak bisa menebak yang mana Liona dan mana yang Su Meiqian. Namun, pada saat ini, ketika Liona melihat Omi, dia terkejut. Bukankah ini kekasih yang kawin lari dengan putri tuan kota? Liona terkejut melihat kekasih yang kawin lari dengan dia terakhir kali dia datang ke Oblivion City. Terakhir kali dia memasuki Oblivion City. Liona memiliki putri tuan kota dan diikat ke pohon segera setelah dia masuk. Dan kemudian beberapa orang yang dikirim oleh tuan kota memukuli seorang pria yang tampak sangat cantik. Pria yang tampak sangat cantik. Omi saat ini. Omi tidak memiliki suasana hati yang baik. Aku suamimu, Omi. Ah, Omi. Ini benar-benar kamu. Kenapa kamu pria tampan yang tampan kali ini? Su Meiqian tersenyum. Omi memandang biarawati Taois itu dan berkata, Xiang'er, sepertinya kamu benar-benar kamu. Ketika aku pertama kali memasuki kota Oblivion, aku dipukuli oleh beberapa orang segera setelah aku bangun. Dan seorang wanita yang menyebut dirinya, wanitaku diikat ke batang pohon. Saya kemudian mengetahui dari percakapan mereka bahwa itu ternyata adalah putri favorit tuan kota. Dan pada saat itu saya curiga bahwa itu tidak mungkin identitas yang sama dengan yang Anda miliki ketika Anda memasuki Oblivion terakhir kali. Sekarang, ternyata, memang begitu. Dan kamu telah mengenali tubuhku ini. Liona juga berkata tanpa diduga. Ya, kebetulan sekali. Kamu baru saja melihat itu. Wanita yang kawin lari denganmu. Terakhir kali aku masuk, aku menyeberang padanya. Hanya saja, itu berakhir berbeda. Terakhir kali saya diikat ke pohon itu. Kemudian orang-orang yang dikirim oleh penguasa kota membunuh Anda. Lalu saya dibawa kembali ke kediaman tuan kota. Saya menggunakan status saya untuk keuntungan saya dan terus berkelahi dengan beberapa orang. 10 hari kemudian, tunangan putri tuan kota datang untuk menikahinya. Dan kemudian saya bunuh diri dan meninggalkan Oblivion City. Tapi sekarang, kamu tidak mati. Sungguh menakjubkan bahwa akhir yang berbeda ini sangat berbeda. Yah, orang yang dikirim untuk membunuhku. Ada 5 dari mereka. 4 dari mereka dibunuh olehku. Ada juga seorang pemimpin. Dia terlalu kuat. Aku melawannya dengan seluruh kekuatanku. Tetapi pada akhirnya, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku akan pergi dulu. Aku akan menemukannya lain kali. Kata Omi. Liona berkata. Dia adalah penjaga pertama di bawah tangan tuan kota. Yang disebut Meng Ying. Bakat dan kekuatannya sangat kuat. Tentu saja, dia bukan yang terkuat. Yang terkuat adalah tunangan putri tuan kota. Dalam 10 hari lagi, dia akan datang untuk menikahi putri tuan kota. Benarkah? Hehe. Ini agak menarik. Petualangan ini cukup sesuai dengan keinginanku. Dengan begitu banyak orang berbakat dan kuat datang untuk bermain denganku. Omi tersenyum. Liona menginstruksikan. Kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu tidak benar-benar mati di sini. Itu berarti kesadaranmu akan keluar dari Oblivion City. Semakin cepat kamu mati, semakin cepat petualangan akan berakhir. Ini adalah kesempatan langka. Tentu saja semakin lama semakin baik. Tentu saja aku tahu ini. Baiklah. Ayo pergi dari sini dulu. Lihat peta untuk dibawa bersama kami. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat pergi.
Satu adalah pria tampan besar, satu adalah wanita tua, dan satu adalah biarawati Taois kecil. Sama sekali bukan tipe orang yang sama yang berjalan bersama. Itu terlihat sangat aneh. Di mana sekarang? Su Meiqian bertanya. Meiqian, bagaimana statusmu? Aku, wanita petani yang menanam sayuran. Su Meiqian berkata dengan sangat menyedihkan. Semua orang yang memasuki Oblivion City itu acak. Tidak ada yang tahu identitas apa yang akan mereka miliki. Dan kota Oblivion ini sangat besar. Total populasi diperkirakan tidak sedikit juta. Jadi segala macam identitas mungkin terjadi. Omi tersenyum. Meiqian, terakhir kali kamu masuk, kamu sepertinya memiliki identitas seorang wanita petani juga. Kamu terlalu berkesan. Kamu sudah memiliki identitas yang sama 2 kali. Yah, terakhir kali aku menanam ladang. Kali ini aku menanam sayuran. Menyedihkan. Liona berkata, saya seorang biarawati Tao dari kuil Tao. Tepat di sudut kota terlupakan. Mengapa Anda tidak kembali ke kuil Tao bersama saya? Ada banyak tempat dan tenang. Kami akan mempelajari diagram Taiyang Guanshui di sana terlebih dahulu. Bagus. Mereka bertiga datang ke kuil Taois bersama-sama. Hui Yue. Ini pagi-pagi sekali. Kemana saja kamu? Seorang biarawati Taois dengan wajah pahit bertanya. Suaranya mengungkapkan kekhawatiran dan celaan dalam suaranya. Tubuh Liona ini adalah seorang biarawati Taois bernama Hui Yue, yang masih cukup muda dan cantik, dan tidak tahu mengapa dia memilih untuk menjadi seorang biksu. Tetapi tentu saja, ketika Liona menyeberang ke sini pagi-pagi sekali, dia langsung pergi mencari Guan Yu, dan tidak peduli dengan begitu banyak identitas dan semacamnya. Liona sedikit bingung saat dia melihat biarawati Taois yang menanyainya dan tergagap. Aku pergi keluar untuk melakukan bisnis. Pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Bukankah kamu tidak diizinkan untuk melarikan diri sendiri? Jika terjadi sesuatu, kamu sendirian. Jangan salahkan kami karena tidak merawat Sui Yue, kata biarawati Tao tua berwajah pahit itu. Ya, itu tidak akan terjadi lain kali. Siapa 2 orang ini? Wanita Tao tua itu memandang Omi dan Su Meiqian lagi. Liona tidak yakin bagaimana menjawab ketika Omi sibuk berkata, aku di sini untuk membakar dupa. Bagaimana dengan yang ini? Wanita Taois tua menatap Su. Kata Meiqian. Omi awalnya ingin mengatakan bahwa itu adalah istrinya. Tetapi saat melihat penampilan Su Meiqian sebagai wanita tua, dia mengubah kata-katanya dan berkata, dia adalah ibuku. Ketika Su Meiqian mendengar ini, dia menatap Omi dengan wajah penuh kebencian. Dan Liona menutup mulutnya dan mencuri senyum. Baiklah. Kalian bisa masuk jika kamu ingin dupa. Hui Yue, kamu tidak boleh terburu-buru kembali ke halaman belakang. Ya, Liona memandang Omi dan Su Meiqian dan buru-buru kembali ke halaman belakang kuil Tao. Omi dan Su Meiqian berjalan ke kuil Tao, yang memiliki banyak patung dan tidak tahu bodhisattva macam apa itu. Tampaknya memiliki keyakinan yang berbeda. Omi menyalakan beberapa liter dupa dan memberikan penghormatan kepada Su Meiqian terlebih dahulu. Su Meiqian berkata, apa yang harus kita lakukan? Biarawati Tao tua itu tampaknya mengawasi dengan sangat cermat. Identitas Liona. Saya merasa agak tidak biasa. Mengapa setiap kali Xiang Yun bisa mendapatkan status tinggi ah? Oh, tidak peduli apa identitas. Itu semua mimpi. Oke, setelah membakar dupa nanti, kita menyelinap ke halaman belakang yaitu. Meskipun tidak menimbulkan masalah bagi kuil Taois ini. Jika ada situasi yang tidak dapat kita kendalikan itu tidak baik. Mungkin kita akan mengakhiri petualangan ini lebih awal. Pada saat ini, di halaman belakang, Liona kembali ke kamarnya. Dan pagi ini, dia bangun di ruang Zen kuil Taois ini. Liona menemukan kamar Zen miliknya ini lebih indah dan mewah daripada semua kamar Zen lainnya. Dan lebih baik daripada yang menyelenggarakannya. Liona agak bingung. Dia hanya biarawati Tao kecil terlemah. Jadi mengapa dia hidup dalam kondisi yang lebih baik daripada tuan rumah kuil Tao ini? Liona melepas jubah Tao-nya dan melepas topi biarawati Tao yang dikenakannya di kepalanya. Dan tiba-tiba, rambutnya yang panjang dan mengalir tersebar. Meskipun itu bukan tubuh Liona sendiri, dia adalah seorang gadis yang menyukai kecantikan dan masih tidak bisa membantu tetapi merapikan dirinya sendiri. Duduk di depan cermin kesombongan. Liona segera melihat di cermin perunggu. Kecantikan yang indah dengan rambutnya yang longgar. Wow, Liona sendiri tertegun. Dia bangun di pagi hari dan langsung mencari gambar pengamatan. Jadi dia sendiri belum pernah melihat wajah tubuhnya ini. Saat ini setelah kembali dan duduk di depan cermin perunggu,
Dia dikejutkan oleh penampilan dirinya sendiri. Sungguh biarawati Taois yang cantik, Leona berkata dalam hati. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga pada dirinya sendiri. Terakhir kali dia memasuki Oblivion City, dia menyeberang ke putri tuan kota dan kecantikan lain. Kali ini dia masuk dan menyeberang ke seorang biarawati Taois dan juga cantik. Dia terlalu beruntung. Sebagai perbandingan, Su Meiqian hanya depresi. Kedua kali dia adalah seorang wanita petani. Tidak lama kemudian, Omi dan Su Meiqian selesai membakar dupa dan menyelinap ke halaman belakang biarawati Taois. Sianger, Omi berteriak pelan di luar. Karena dia tidak tahu kamar mana yang menjadi milik Leona. Cabang Yah, pintu halaman salah satu kamar Zen dengan halaman terpisah terbuka. Aku di sini. Omi dan Su Meiqian terbang masuk. Wow, Xiang Yun. Sepertinya kamu benar-benar bukan biarawati Tao kecil yang sederhana. Tinggal di ruang Zen dengan halaman terpisah, kata Su Meiqian. Saya bangun di sini pagi ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang identitas tubuh saya. Bagaimanapun, apapun identitasnya, kami hanya di sini selama 20 hari. Begitu 20 hari berlalu, seluruh kota yang terlupakan dimulai dari awal lagi. Dan tidak peduli apa identitasnya, dunia nyata sudah menjadi sejarah yang jauh. Baiklah, Michelle, mari kita mulai bekerja pada peta tampilan. Baru pada saat itulah Leona menyadari bahwa Omi dan Su Meiqian sedang menatapnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Terutama Anda. Dan Anda bernafsu setelah itu. Leona memelototi Omi. Omi tersenyum. Sianger, aku tidak menyangka kamu akan menjadi wanita yang begitu cantik ketika kamu melepas jubah dan topimu. Su Meiqian juga berkata, ya, Xiang Yun, kamu terlalu beruntung. Kamu wanita cantik 2 kali. Bagaimana kamu bisa membuatku yang merupakan wanita petani 2 kali? Ayo, ini bukan aku. Leona berbalik dan menutup pintu halaman. Omi melihat tubuh model Leona. Bentuk dan lekukan itu benar-benar indah. Tubuhnya pasti sangat bagus. Omi memiliki sedikit perasaan aneh di dalam. Biarawati Taois kecil ini membuatnya akrab dan aneh pada saat yang sama. Su Meiqian dan Leona segera mulai diam-diam melihat citra itu. Omi, bagaimanapun, agak bosan. Su Meiqian mendongak dan berkata, Omi, mengapa kamu tidak melakukan halmu? Tidak ada gunanya kamu berada di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan datang ketika aku bebas. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi meninggalkan kuil Taois dan Omi berdiri sendirian di tempat terpencil. Diam-diam merenungkan adegan pertempuran dengan penjaga pertama di bawah penguasa kota di siang hari. Tujuan Omi sekarang adalah untuk mengalahkannya dan memperbaiki dirinya melalui pertempuran. Omi merenung sejenak dan akhirnya, Omi menemukan cara untuk mematahkan permainan pedang pria itu. Keterampilan pedangnya mempesona Omi. Jadi ide Omi sederhana, menutup matanya. Namun, jika dia menutup matanya, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Untungnya, Omi telah menjalani pelatihan khusus di bidang ini di kehidupan sebelumnya. Omi menggunakan kain dan menutup matanya sendiri. Swoosh, Omi mulai berlatih dengan pedangnya. Juga dengan kedua pedang bersama-sama. Omi sekarang mulai harus berlatih dengan kedua pedang bersama setiap saat. Sehingga dia juga bisa secara bertahap mengembangkan kecepatan perhitungan mentalnya dan memperkuat kekuatan mentalnya. Jika tidak, dia akan lelah secara mental dalam waktu kurang dari 10 detik setiap saat. Saat ini, satu pikiran Omi hanya bisa bertahan sekitar 9 detik. Dan kemudian dia akan menjadi lelah secara mental. Dan begitu dia menjadi lelah, dia tidak akan bisa melanjutkan dengan satu pikirannya sama sekali. Seseorang tidak dapat melakukan penggunaan ganda satu pikiran. 2 tangan melakukan hal yang berbeda. Di dalam hatinya, ia harus menghitung tindakan kedua tangan secara terpisah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan juga kerja sama otak, sama sekali tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Namun, kekuatan Omi setelah melakukan pedang dan pedang gabungan dalam satu pikiran jelas bukan efek perkasa dari 1 plus 1 sama dengan 2. Swoosh, Omi ditutup matanya. Dan pada detik ke-8, jiwanya mulai lelah. Dan tangannya segera mulai rusak. Jika ini terjadi dalam pertempuran, kekacauan akan menunggu kematian. Tidak berbeda dengan bunuh diri. Jadi Omi akan menghentikan pikiran satu bahkan sebelum menjadi berantakan. Setelah malam pelatihan, Omi telah mendapatkan kembali perasaan kehidupan sebelumnya bahkan saat ditutup matanya. Omi merasa bahwa dia mungkin bisa menantang penjaga pertama kota itu, Meng Ying. Saat matahari terbit keesokan harinya, Omi langsung menuju ke kediaman tuan kota.
Namun, Tuan Kota pasti orang yang sangat kuat. Dan Omi pasti tidak akan bisa mengalahkannya saat ini. Jadi, Omi juga berhati-hati. Menyamar sebagai pelayan dan menyelinap ke kediaman Tuan Kota melalui pintu belakang. Hanya saja, Omi tidak yakin di mana penjaga pertama Tuan Kota, Meng Ying, berada. Jadi dia hanya bisa perlahan merasakan jalannya dan menemukan kesempatan untuk berduel dengannya. Tanpa sadar, Omi datang ke aula besar di luar. Omi berpura-pura memangkas bunga dan tanaman sementara telinganya mendengarkan suara-suara di aula besar. Masih belum menemukan tirai itu bisa. Seorang pria dengan suara bermartabat berkata, Tuan Kota, bocah itu menghilang tanpa jejak. Dan kemarin bocah itu, untuk beberapa alasan, tiba-tiba bertambah kekuatannya dan membunuh 4 orang kami. Pada akhirnya, bahkan Meng Ying tidak bisa menjatuhkannya dan membiarkannya melarikan diri. Anak malang ini, Curtain Neng, tidak bisa menjadi jenius meskipun dia memiliki kekuatan. Tidak mungkin dia bahkan tidak bisa menjatuhkan Meng Ying. Tuan Kota, bagaimana dengan melanjutkan pencarian tirai Neng di seluruh kota sekarang? Tidak perlu. Saya belum menemukannya dalam 1 malam. Saya pikir dia sudah meninggalkan kota. Bagaimanapun, pastikan untuk memberi saya penjaga yang kuat. Dalam setengah bulan, bendera putih akan datang untuk menyambut pengantin wanita. Jangan membuat kesalahan. Ya, Tuan Kota. Jangan khawatir. Meng Ying menjaga Nona di sana. Inci demi inci. Kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan Nona memiliki kesempatan untuk kawin lari dengan bocah itu lagi. Baiklah, turun. Omi, yang berada di luar berpura-pura membangun bunga dan tanaman. Mendengar percakapan di dalam dan berkata dalam hatinya. Sepertinya orang bernama Meng Ying telah menjaga putri Tuan Kota. Saya harus menemukannya dan berduel dengannya terlebih dahulu. Sungguh mengecewakan. Target saya adalah Meng Ying, bukan putri Tuan Kota Putri Tuan Kota tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin mengalahkan Meng Ying itu. Omi diam-diam pergi. Bertanya-tanya. Kamar kerja putri Tuan Kota berada di sudut timur laut kediaman Tuan Kota. Halaman yang indah dan indah. Sayangnya, bagian luar halaman itu sudah dijaga oleh banyak orang. Banyak penjaga saat ini. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Jadi Meng Ying secara alami berada di dalam halaman. Omi tidak takut pada penjaga biasa itu. Tetapi jika dia bergegas keras, maka dia pasti akan mengingatkan penguasa kota. Dan Tuhan tahu berapa banyak orang kuat yang masih berada di dalam kediaman penguasa kota. Omi hanya bisa bertarung dengan Meng Ying sendirian paling lama sekarang. Satu lagi akan benar-benar mustahil. Dan kemudian hanya akan ada kematian. Omi bahkan belum melangkah ke gerbang dalam. Jadi bagaimana dia bisa mengakhiri petualangan ini begitu cepat? Omi menarik napas dalam-dalam. Dia harus memikirkan cara untuk melewati para penjaga dan memasuki halaman kamar kerja putri Tuan Kota. Lalu melawan penjaga pertama itu, Meng Ying. Omi pergi untuk saat ini untuk memikirkan cara. Pada saat itu, Omi melihat ke tanah dan tiba-tiba memikirkan masalah. Dunia ini. Saya tidak tahu apakah ada saluran air bawah tanah atau sejenisnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ada beberapa. Jika tidak, di mana begitu banyak limbah di tanah mengalir. Saya masih mencari untuk melihat apakah saya dapat menemukan saluran drainase bawah tanah, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki kamar kerja putri Tuan Kota dari saluran air bawah tanah. Omi mencari dan mencari. Akhirnya, Kaisar tidak mengecewakan. Omi di semak-semak taman, melihat sesuatu seperti penutup lubang gat. Benda ini harus bisa dibuka. Pasti ada saluran air bawah tanah di bawahnya. Yai, akhirnya ada cara untuk melewati para penjaga dan langsung memasuki kamar kerja putri Tuan Kota. Meng Ying, tunggu aku. Aku pasti akan mengalahkanmu kali ini. Benar saja. Benda seperti penutup lubang gat itu langsung dipisahkan oleh Omi. Dan beberapa meter jauh di bawahnya adalah saluran drainase air bawah tanah. Hanya saja saluran bawah tanah mengeluarkan bau busuk, yang membuat Omi sedikit robek. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.